Ya, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, asik, ya kan? Kembali lagi bersama kami ya, saya Dr. Charles dan di sini ada Dr. Rio Sihombing. Saya dokter, di sini dokter ya, dokter teologi. Kalau saya dokter medis beneran gitu ya, tapi ikut pelayanan dipanggil Tuhan untuk melayani umatnya ya. Oke, kita hari ini kembali lagi pada channel BT ya, Bedah Teologi. Mungkin banyak orang bertanya-tanya kenapa BT ini bisa ada. Tujuan kita di sini bikin Bedah Teologi adalah untuk menjawab keresahan-keresahan orang-orang Kristen di luar sana. Mungkin bertanya-tanya tentang kekristenan masa-masa kini, suka ada yang berdebat gitu ya. Ditambah lagi ada muncul akun-akun satir ya, menyinggung-nyinggung gitu, nggak tahu. Dan kita di sini berusaha untuk memberikan jawaban yang terbaik buat orang-orang yang sedang mencari jawaban. Oke, sekarang tema kita hari ini tema yang sangat bagus. Kita yakin ini pasti akan memberkati kita semua dengan tema Lucifer. Oke, kembali lagi Lucifer ya. Jadi kita sapa dulu narasumber kita satu-satunya ya. Only one ya, Rabuni. Oke. Ya. Dosen saya juga ini, Dr. Rio Sihombing ya. Gimana kabarnya Pak Rio? Sehat ya? Sehat. Terima kasih Dr. Charles sudah ditanya kabarnya. Udah makan ya? Udah makan. Memang hari-hari ini orang selalu tanya kabar ya? Iya, harus tanya kabar. Takutnya hari ini ada kabar, besok udah nggak ada. Betul ya. Oke, sekarang kita mau berbicara tentang Lucifer nih. Ya. Lucifer ya. Pertama saya mau nanya dulu nih ya. Jadi sebenarnya ya Lucifer itu kan, atau nama lainnya kita panggil biasanya iblis ya. Ya. Di agama manapun itu selalu pasti diajarkan selalu ada satu tokoh antagonis ya, seperti roh-roh jahat atau setan. Tetapi di dalam kekristenan kita kenal kan disebut namanya Lucifer. Nah, kira-kira itu setan itu, Lucifer itu bagaimana bisa sampai ada, dan apakah sama dengan roh-roh halus yang seperti TV-TV ya, seperti di Conjuring gitu ya, palak gitu ya, kalau di Indonesia wewe gombel, tuyul. Coba menurut Mario, setan itu sebenarnya ada apa tidak, dan seperti apa ya sebenarnya? Iya. Pada dasarnya yang perlu ditanya adalah apakah setan dalam bentuk atau pertokohan antagonis yang tadi Dr. Charles bilang, apakah dia memang dengan sengaja diciptakan sehingga sekarang orang selalu mengidentikan iblis atau setan itu adalah pribadi yang menyeramkan, menakutkan, ya kan, kayak tadi Conjuring dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia itu wewek gombel, susar ngesot, sundel bolong begitu ya. Padahal kan kita harus bisa melihat dulu apa kata Alkitab mengenai pribadi yang satu ini. Harus bisa juga dibedakan apakah yang kita sebutkan tadi di awal itu adalah Lucifer atau apa itu Lucifer. Karena sesungguhnya kata Lucifer itu sendiri kalau kita melihat dalam kanon perjanjian lama dan perjanjian baru, nanti Dr. Charles bisa jelaskan kanon itu apa, ya kan? Ya. Jadi Alkitab PB dan PL itu kan dicatatkan atau dikanonkan, dibukukan. Ah, itu dia. Dipatenkan. Ya, dipatenkan. Karena bagi bangsa Israel yang dituliskan dalam Alkitab, baik itu kitab berbahasa Ibrani dan Yunani, Lucifer itu bukanlah sebuah istilah yang muncul atau dikenal dengan bahasa Ibrani dan Yunani sebenarnya, Dr. Charles. Nah, nanti kita akan lihat ya, apakah Lucifer yang kita sedang bahas ini adalah yang dipahami banyak orang seperti yang tadi kita bilang itu, pocong, ya kan, vampir, masih banyak lagi jenis setan-setan yang lainnya. Apakah itu atau yang seperti apa? Kalau ditanya apakah ada, ya makhluk di luar manusia ada. Pasti ada. Pasti ada. Ya, astral. atau disebut dengan makhluk astral ya, walaupun di dalam kekristenan astral itu agak sulit untuk dipahami juga. Ya, kalau di film di TV-TV, serial-serial TV yang sifatnya goib atau gaib, ya selalu merasakan makhluk astral. Apakah itu yang dimaksud dengan Lucifer atau apa? Yang pasti ada.
Pasti ada. Yang pasti ada. Apakah itu Lucifer atau tidak nanti ada pembahasannya. Bahasannya ya. Kurang lebih begitu, Pak Dokter. Jadi ini kita kan fokusnya dengan satu Lucifer. Lucifer gitu Iya. ya. Kita tahu bahwa Lucifer itu kan malaikat yang gagal gitu. Gagal melakukan perintah Tuhan, tidak taat ya, dan akhirnya diturunkan, dijatuhkan gitu ke bumi gitu ya. Dan apakah benar Lucifer itu setelah dijatuhkan menjadi pemimpin para setan gitu? Nah itu dia, atau raja para setan. Raja para setan gitu ya. King of the Satan. Iya, raja setan gitu Gitu ya. Padahal kan sebenarnya setan itu bisa aja kita jumpain di mana-mana. Waktu orang ngamuk sama atau marah sama orang lain kan selalu ngomong setan lu Setan. kan. Setan ngomong setan. Iya, setan ngomong setan. Nah, makanya kita perlu melihat perspektif Alkitab mengenai Lucifer ini. Sebelum sampai di sana, saya jelaskan dulu mengenai pengistilahan Lucifer. Pengistilahan. Lucifer itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin ya. Jadi Tanak Ibrani atau Tanak PL atau kanon perjanjian lama dan perjanjian baru itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang disebut dengan Vulgata. Vulgata. Jadi Latin atau kitab atau Alkitab dalam bahasa Latin disebut Vulgata. Disitulah diperkenalkan istilah Lucifer. Nah kita tahu sendiri kan sekarang gereja-gereja di Indonesia ini kan gereja-gereja yang notabene-nya adalah produk kekristenan yang dibawa dari negara barat. Betul. Kekristenan Timur Tengah beda lagi nanti. Beda ya? Ya beda. Makanya lagu-lagu kita kan nuansanya seperti India, lagu-lagu kekinian, progresif, yang 1 bulan dinyanyikan top populer, bulan kedua hilang. Sedangkan negara-negara atau gereja-gereja yang dibawa dari timur itu yang lagunya itu seperti irama-irama padang pasir. Seperti kasidahan begitu, syadu-syadu. Nah, Indonesia kan tentu dipengaruhi oleh negara barat, Pak Dokter. Nah, istilah Latin inilah yang banyak digunakan untuk terjemahan-terjemahan Alkitab berbahasa Inggris yang lazim digunakan untuk gereja-gereja yang ada di barat. Sehingga istilah Lucifer ini dibawa sampai kepada peradaban gereja barat yang secara otomatis itu juga akan terbawa kepada negara-negara seperti Indonesia yang mengadopsi gereja di barat. Makanya kalau ditanya orang Kristen sekarang di Indonesia ini, apa itu Lucifer? Pasti di pikirannya iblis, setan, antagonis, yang jahat, pembunuh, ya kan, yang membinasakan. Betul. Selalu identik ke sana. Nah, istilah ini apakah pantas atau tepat kalau digunakan untuk menjelaskan Lucifer adalah raja atau pemimpin ya kan, atau pemimpin setan begitu kan, the king of the Satan. Apakah itu? Tunggu dulu, ya kan? Yang dokter bilang tadi malaikat atau makhluk surga yang jatuh ke bumi, apakah itu termasuk setan? Iya kan? Betul. Apakah ada penjelasan yang lain? Nah sebenarnya itu Lucifer itu sudah ada sejak dulu atau emang diciptakan? Nah makanya kita lihat ya. Nah ini dia, baru berfungsi nih handphone saya. Mari kita lihat ya, Yeskiel 28 ayat yang ke-11. Ya, Yeskiel. Memang secara tidak langsung ya, Yeskiel 28 ayat yang ke-11. Tidak secara langsung ini menceritakan tentang pribadi yang kita bicarakan hari ini, yaitu Lucifer. Ya. Tapi para penafsir memang mensepakati bahwa yang dituliskan di dalam Yeskiel 28 ayat yang ke-11 ini semacam personifikasi. Seperti perumpamaan. Perumpamaan atau pelambangan atau penggambaran. Karena kalau ditanya ternyata, contohnya kayak Dr. Charles, di teks mana dalam Alkitab yang menceritakan tentang kehidupan Lucifer? Tidak secara gamblang dijelaskan ya. Ya nanti di Yesaya ada disinggung, tapi bagi saya Yeskiel 28 ayat 11 ini menjadi personifikasi yang melambangkan. Ada pesan-pesan di balik cerita raja yang diceritakan di dalam teks Yeskiel 28. Kita baca dulu ya dokter ya. Oke, kita baca. Bisa ya kita baca ya? Iya. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Nah coba perhatikan kalimat pertama itu Dr. Charles, bahwa
Yang dimaksud dengan Raja Tirus di sini, melalui firman Allah diakui dia adalah gambar dari kesempurnaan. Kesempurnaan. Gambar Penuh dari hikmat. kesempurnaan, terus penuh hikmat dan Maha indah. maha indah. Kata maha ini menunjukkan tidak ada yang lebih indah lagi selain yang dimaksudkan dalam teks 28 ayat 11, yaitu Raja Tirus. Nah, nanti ada pertanyaan begini loh, apakah Raja Tirus itu adalah raja, beneran raja di muka bumi? Karena memang ada Raja Tirus yang memang memerintah pada waktu itu, yang dimana orang-orang pada waktu itu mengkutuki Raja Tirus dan mengharapkan hukuman atas Raja Tirus. Sekali lagi saya bilang, ini personifikasi. Personifikasi. Secara tidak langsung teks Yeskiel memberi gambaran mengenai pribadi yang kita sebut tadi di awal sebagai Lucifer itu. Kalau kita sepakati itu, berarti yang pertama ciri khasnya Lucifer, dia adalah gambar dari kesempurnaan. Yang kedua, penuh hikmat. Penuh hikmat. Dan maha indah. Wow. Nah, nggak main-main nih kita menghadapi satu pribadi ini. Nggak main-main. Hebat ya berarti ya. Yang tadi beberapa waktu yang tadi kita sempat bahas ya mengenai waktu Yesus 40 hari 40 malam dicobai di padang gurun. Seperti berdiskusi. Ada kesepakatan, kemudian si jahat bertanya, Yesus menjawab. Kenapa tidak dari awal kalau itu memang si jahat? Langsung dihardik. Langsung dihardik. Tapi tidak dihardik. Tapi tidak dihardik. Malah ada negosiasi. Ada semacam negosiasi dengan berkomunikasi ya. Berarti bukan sembarangan itu. Nah, makanya saya bilang hati-hati. Tidak semua yang diterjemahkan dengan istilah setan atau iblis dalam Alkitab berbahasa Indonesia Itu sama. merujuk kepada pribadi yang sama. Karena gini, ada pengalaman yang lain ketika Yesus di Gerasa. Yesus di Gerasa belum berbicara, dia langsung minta pertolongan supaya tidak diusir, tapi diizinkan untuk Masuk ke babi. pindah kepada babi-babi. Nah, makanya babi itu jadi enak, mungkin situasi ini tidak menjadi gambarannya ya. Tapi babi tetap enak. Tapi babi memang Barusan kurang makan babi. ajar. Diapain aja enak. Itu dia. Bisa aja. Begitu Pak Dokter, berarti ada pribadi yang dijumpai Yesus di dua peristiwa yang berbeda. Walaupun semuanya mungkin menerjemahkan satu kata iblis atau si jahat atau setan. Karena memang bahasa aslinya juga berbeda. Beda ya. Yang ya kan, satu diabolos, satu daimonia. Diabolos dan daimonia. Nah, makanya kita ingat waktu peristiwa makhluk sorga yang jatuh ke bumi atau diusir dari sorga. Itu kan dikatakan sepertiga dari malaikat yang ada di sana. Sepertiga. Sepertiga itu. Itu menunjukkan bahwa makhluk ini punya kuasa, pengaruh yang cukup diperhitungkan di dalam sorga. Ibarat kata kalau di sini ketua partai. Ya, ya sepertiga itu bukan persentase yang sedikit. Sepertiga dari malaikat ikut jatuh bersama-sama dengan dia. Artinya malaikat itu memilih untuk mengikuti makhluk sorga yang jatuh. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Silakan. Malaikat itu berarti punya kehendak bebas juga ya berarti? Loh iya, nanti kan ditanya apakah malaikat punya keinginan? Oh tentu. Punya keinginan juga Ya, berarti ya? tentu. Berarti malaikat bisa punya keinginan. Oh pasti. Ya, nanti kan kaitannya begini. Ada yang bertanya apakah memang setan itu sengaja diciptakan atau Lucifer itu sengaja diciptakan? Tidak ada kata sengaja, maksud dalam arti sengaja tahu-tahu sudah jadi. Tidak, semuanya pasti ada rancangannya, dokter. Tentu makhluk sorga yang kita sebut ini kalau kita merujuk kepada bahasa Ibraninya kan tidak menggunakan istilah Lucifer tapi Helel ben Sakar. Helel ben Sakar atau putra fajar, bintang timur putra fajar. Jadi memang memiliki kekhususan karena diberi gelar khusus. Gitu dokter. Tapi memang perlu dijelaskan. Kita tidak sedang mengagumi pribadi ini. Hanya membicarakan sesuai dengan fakta yang ada di dalam Alkitab. Betul. Saya percaya kepada Kristus, bukan berarti kita menyembah pribadi ini. Gitu. Cuman biar tahu ya, biar supaya kita, mengerti. Teman-teman biar tahu, terbuka pemahamannya. Oh betul dokter. Karena begini, sebelum Dokter Charles melemparkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan ya. Seorang panglima perang besar China waktu itu, kalau nggak salah dalam dinasti Ming atau dinasti Ming, ada yang tahu dinasti Ming? Saya juga nggak tahu Ming itu kayak apa. Ya.
Tapi panglima perangnya selalu bicara begini. Jikalau engkau ingin memenangkan banyak pertempuran, maka ketahuilah siapa musuh. Nah, kita ini kan sedang bertempur. Betul. Musuh kita itu jelas, penghulu, penguasa di udara. Musuh kita sekarang COVID-19. COVID-19. Iya kan? Karena sesungguhnya kalau daging ini yang mati, tidak ada masalah. Memang semua manusia Pasti mati. ditunggu tidak ditunggu, kematian pasti datang. Justru yang diinginkan Bapak itu jangan sampai kita mengalami kematian kekal. Mati kekal. Karena kita tidak tahu siapa musuh kita. Itulah sebabnya penjelasan mengenai Lucifer itu, saya dan Dr. Charles mengangkat supaya umat Tuhan, para subscriber, jemaat Tuhan dimanapun menonton acara channel YouTube ini memahami hidup kita itu sedang berjuang. Berjuang. Dan yang diperjuangkan itu jelas. Oke, sebelum kita tutup ya, karena waktu kita 10 menit. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya. Kira-kira waktu Adam dan Hawa itu kan jatuh dalam dosa karena godaan iblis. Iblis yang dimaksud itu apakah si Lucifer itu? Wow, ini pertanyaannya luar biasa. Mau jawaban ecek-ecek, main-main, atau jawaban serius? Jawaban serius dong untuk Iya. para subscriber kita. Iya. Iya. Ini nanti kaitannya dengan pertanyaan pengantar ya. Tentu waktu juga tidak akan cukup karena dikit-dikit aja supaya kangen. Oh, iya. Berarti kita lanjutkan aja nanti. Lanjutkan lagi Biar penasaran ya. Iya. Apakah sama iblis Iya. yang menggoda Adam dan Hawa itu dengan Lucifer yang dimaksud sekarang ini? Tunggu jawabannya. Tunggu jawabannya ya. Tetap makanya jangan lupa subrek Ya. dan like, share, dan juga aktifkan loncengnya. Oke? Oke guys, kita lanjut nanti di sesi selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Thank you Wario, kita lanjut besok di lain waktu. Oke.